Halo semua, jumpa lagi bersama saya Axel. Kali ini kita akan membahas salah satu polis asuransi di satu perusahaan asuransi, yaitu adalah polis unit link. Ini adalah polis unit link asuransi kesehatan, ya. Jadi ini unit link kesehatan. Tapi kan kita sudah belajar nih bahwa unit link itu adalah dasarnya asuransi jiwa. Kenapa bisa ada dasarnya asuransi jiwa, ya kan? Padahal ini adalah produk kesehatan semestinya. Nih, kamu lihat di sini. Di sini ada uang pertanggungan. Dimana di sini tuh ada uang pertanggungannya. Kalau sudah ada uang pertanggungannya, ingat ya, uang pertanggungan itu pasti sangat berkaitan erat dengan yang namanya asuransi jiwa. Jadi basically unit link adalah korek asuransi jiwa. Nah, maka itu kita langsung next dan kita cari mana yang kira-kira merupakan bagian penting yang harus kita baca nih. Yang pertama kamu lihat adalah proposal asuransinya, ya kan? Ini kamu lihat calon tertanggung utamanya pria, ya kan? Usianya adalah 22 tahun. Ini yang harus kamu lihat juga. Nih. Sekarang asuransi ini, ya, proposal ini, polis ini itu berdasarkan saya, teman-teman. Saya masih 21 tahun sekarang. Nah, tapi karena ini adalah asuransi jiwa, dia akan terhitung 1 tahun di atasnya kita, dihitung tahunnya kita. Jadi aku di tahun ini, ya, 2021 sekarang ini ya, pada saat video ini dibuat, tahun ini saya berumur 22. Nah, asuransi jiwa akan membulatkan tahunnya itu menjadi tahun yang paling tua, yaitu 22. Nanti di asuransi selanjutnya ya, di beda asuransi yang stand alone akan terlihat bahwa usianya itu 21. Sebenarnya adalah berbeda, tapi ada satu segi, dua segi yang akan membaca usia yang berbeda gitu ya. Nah, di sini patut dilihat adalah jenis kelaminnya, ya kan? Ini cara pembayarannya tahunan. Jenis resikonya standar, ya kan? Nah, di sini cara pembayarannya kamu bisa konsultasi dengan agenmu, kira-kira kamu cocoknya gimana? Kalau aku sih sarannya adalah bayarnya tahunan, karena kalau kita bayarnya lump sum atau gede langsung akan jauh lebih murah daripada kita membayar yang namanya bulanan. Nih, asuransi dasar ya, masa pembayarannya sampai 77 tahun, ya kan? Jadi, kita akan terus membayar itu sebenarnya 77 tahun, teman-teman. Ya, jadi tidak ada yang namanya dikatakan 10 tahun membayar berhenti, tidak, ya. Masa pembayaran premi akan terus berjalan sampai 77 tahun. That's what insurance for, ya. Itu adalah gunanya asuransi untuk memproteksi kamu sampai nanti tertanggung ini sudah tidak ada. Ini yang harus kamu lihat, teman-teman. Kalau dia bilang kamu hanya bayar sampai 10 tahun, maka masa pembayaran preminya semestinya juga 10 tahun, bukan 77 tahun. Itu yang perlu kamu garis bawahi pertama. Nah, yang kedua adalah uang pertanggungannya di sini. Nih, uang pertanggungannya di sini adalah 50 juta, ya kan? Ini kamu bisa modifikasi sendiri sesuai dengan kemauan kamu, dan juga nanti dia akan langsung memengaruhi yang namanya biaya asuransi ini. Nih, biaya asuransi ini bukan bulanan ya, tapi tahunan. Nih. Nah, di sini ada asuransi tambahannya, yaitu namanya di sini Easy Health, ya kan? Health 3, yaitu harganya ridersnya itu 522.000. Maka premi dasar berkala tahunannya itu kurang lebih 10 juta. Ya kan? Top up berkalanya 0, ya kan? Nih, berkala total premi tahunan itu 10 juta di sini. Jadi meskipun kita di sini nggak ada top up berkalanya dia, ya kan? Kita tetap dimasukkan ke tabel yang namanya investasinya nanti. Itu kenapa bisa itu, ya kan? Nih, di sini ada data investasi yang dipilih, yaitu kita Maestro Link Equity Plus, ya kan? Di sini alokasinya apa? 100%, ya kan? Rendah 5%, sedang 11%, dan ini 17%. Ini adalah ringkasan investasi, teman-teman. Jadi ketika kita yang namanya berinvestasi, kita tentu mau yang namanya sebuah tujuan. Nah, ini adalah tujuan yang kira-kira akan kita bisa capai. Tapi akan kembali lagi, teman-teman. Ya, sebuah yang namanya investasi itu sangat fluktuatif dan kita nggak bisa mengontrol yang namanya investasi ini. Maka dari itu kalau kita dijanjikan sebuah angka yang pasti, jangan sampai kita anggapannya terbutakan gitu ya. Ya, di sini. Perhitungan usia adalah berdasarkan ulang tahun terdekat. Ya. Jadi let's say aku bilang aku Agustus ulang tahunnya, maka langsung dihitung ke Agustus. Jadi langsung dihitung 22 tahun, ya kan? Nih, perhitungan biaya asuransi pada saat usia masuk, biaya asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada tahun berjalan, jenis kelamin dan besarnya uang pertanggungan. Jadi tidak pernah dikatakan di dalam sebuah polis asuransi bahwa biaya asuransi akan sama. Tidak pernah, ya. Di sini dikatakan bahwa biaya asuransi atau cost of insurance akan berubah dari tahun ke tahun. Itu yang perlu kamu garis bawahi. Jadi ketika ada sebuah agen datang ke kamu dan bilang bahwa tidak berubah kok, berarti ada sesuatu yang menutupi untuk tidak berubah itu. Kamu kalau bingung ya, kamu tinggal kembali lagi ke asuransi unit link versus tradisional dan kamu lihat di sana. Oke? Nih, kita baca lagi di yang titik 3 ini ya, ini prop optimis sekaligus ya.
PT bla 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 tidak secara otomatis melakukan penagihan terhadap premi top up ya sekaligus yang tercantum pada tabel ringkasan pembayaran. Pada tahun kedua dan seterusnya kepada pemegang polis. Pembayaran premi top up sekaligus yang tercantum pada kolom premi top up sekaligus penuhnya menjadi wewenang dari pemegang polis. Jadi kita itu sebenarnya teman-teman ya top up. Jadi at some point kita harus top up. Kenapa? Karena habis gelas yang tadi itu, gelas investasinya itu habis gitu kan. Nih, ada lagi nih yang titik 4 ya kan di sini. Nih, di sini titik 4 ya. Menunjukkan bahwa nilai investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar biaya polis. Bisa bayangin? Ya, saya ulangi ya. Menunjukkan bahwa nilai investasi pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar biaya polis. Jadi kalau kamu nanti udah di usia 75 tahun ya, kamu harus tetap membayar lagi nih. Jadi nanti nilai investasinya itu akan turun. Nah, tapi kembali lagi teman-teman. Sebuah nilai kesehatan itu akan berubah dengan yang adanya ya dunia ini akan berjalan terus ya kan. Dan kesehatan itu bisa berubah-berubah tanpa sepengetahuannya kita karena itu something that we cannot control. Maka dari itu bisa aja ini meleset, bisa nggak? Oh tentu bisa kalau meleset teman-teman. Nah maka dari itu kita harus perhatikan ini di sini ya. Oke, kita bakal turun lagi. Nih, calon tertanggung utama pria ya kan usia 22 tahun ya. Ringkasan transaksi pembayaran premi tanpa cuti premi. Di sini dikatakan ya tanpa cuti premi. Ini kita bakal zoom sedikit biar kamu bisa melihat ya. Premi berkalanya adalah 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta ya. Akumulasi total premi ini masih ada terus semua. Sampai akhirnya sini aja. Di sini ada ya estimasi nilai investasi sesudah manfaat bonus dana investasi dan manfaat loyalitas pada akhir tahun polis ya. Jadi ini sebenarnya yang di sini ya itu bisa aja untuk berubah teman-teman. Jadi di sini itu bisa berubah semua. Ya, bahkan di sini kamu bisa ada tulisan penarikannya. Jadi kamu bisa tarik yang namanya nilai investasi ini bisa kamu tarik. Ya, jadi ini bisa berubah-berubah gitu teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Ini tidak penting ya, ini tidak penting. Kita akan lihat ke ridersnya dia ya, atau kita akan lihat nih karena aku belinya adalah unit link kesehatan garis bawah ya. Maka setelah selesai asuransi jiwanya ya kan, maka kita akan cari yang mananya rider kesehatan. Nah kita akan cari ternyata rider kesehatannya kita itu mencangkup apa saja ya kan. Nih ringkasan manfaat. Polis ini memberikan manfaat asuransi yang terdiri dari manfaat asuransi dasar ya, manfaat asuransi tambahan jika ada itu adalah riders, manfaat investasi, manfaat bonus dana investasi dan manfaat loyalitas ya. Kita akan lihat langsung di sini. Kita di sini ada contohnya Easy Health ya, memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh sampai dengan usia 100 tahun berupa penggantian biaya perawatan di rumah sakit sesuai dengan plan yang dipilih berdasarkan tabel manfaat dengan tetap mengacu kepada ketentuan khusus asuransi tambahan. Itu perlu kamu garis bawahi. Kenapa? Karena berbeda produk akan berbeda tanggungannya teman-teman ya. Berbeda produk akan berbeda proteksinya, akan berbeda penggantian biayanya. Jadi ketika kamu yang namanya membandingkan sebuah asuransi, kamu harus lihat nih, kira-kira aku ya bisa di cover sampai seberapa. Nah, kita akan sama-sama melihat lebih turun lagi ya. Ini ada pengecualiannya juga ya, bunuh diri ya, eksekusi hukuman mati itu tidak di cover ya. Nih, manfaat meninggal. Padahal aku belinya asuransi kesehatan, tapi kok ada manfaat meninggalnya? Berarti dia adalah asuransi jiwa teman-teman ya. Itu perlu kita garis bawahi juga tuh, oke? Ini ya, let's say kita bilang aja di sini aku maunya adalah rider kesehatan atau tambahan kesehatan, itu wilayah pertanggungannya adalah Indonesia Malaysia. Aku bisa di cover maksimum per tahun itu 3,5 miliar. Ya, ini adalah manfaat dari asuransi kesehatan. Ini adalah manfaat dari tambahan asuransi kesehatan yang tertera pada unit link pada asuransi jiwanya. Jadi ini adalah tambahan lauknya, oke? Nih, kita di cover maksimal ya per tahun itu adalah 3,5 M, ya kan? Biaya penggantian biaya itu wajar dan umum. Aku tidak akan membahas sampai sini dalam-dalam ya teman-teman. Ya, di sini ada nih biaya tambahan tindakan bedah medis ya maksimum per tahun sesuai tagihan, ya. Biaya kunjungan dokter spesialis sesuai tagihan dan lain-lain. HIV atau AIDS maksimalnya cuma 15 miliar nih ya, 15 tambahin 03 di sini. Ya. 15 juta. Ya. Ini HIV AIDS 15 juta, ya, perawatan paliatif 250 juta, biaya akomodasi pendamping 1,5 juta, ya. Ini kamu bisa bandingin nih, manfaat tunai harian 750.000. Ini ada semua. Jadi kalau kamu membandingkan insurance, itu harus kamu lihat nih, kira-kira akomodasi pendampingnya, ya kan, manfaat tunainya, ya kan, terus dia mencakupnya ini, apalagi yang ini ya, nih manfaat maksimum.
Karena kadang teman-teman, yang seperti aku bilang tadi, bahwa di dalam asuransi itu ada yang on bills, ya kan, sesuai tagihan, atau misalkan ada yang sesuai budgetnya gitu ya, ada maksimumnya. Nah, maksimumnya ini teman-teman, itu kadang ada nih, yang misalkan kita lihat ya, manfaat maksimumnya per tahun itu nggak ada malahan, tapi ini dibedah-bedah nih, misalkan kayak ini yang sesuai tagihan, dia ada beda sendiri nih. Donor pihak ketiga ada berapa juta, ya kan? Tindakan bedah ada berapa juta. Nih kita coba lihat yang cancer. Nih, perawatan kanker ya. Ini kan sesuai tagihan. Tapi ada di beberapa insurance yang perawatan kankernya ini, fisioterapi, rawat hariannya, itu ada maksimum limitnya. Nah, kamu harus cari tahu gitu kan. Kira-kira dia sesuai tagihan, ini on bills ya, sesuai tagihan. Limitnya adalah 3,5 M. Ya, itu. Terus gini, ada semua ya, ini kamu harus bandingin semua. Ini yang harus kamu lihat dan kamu bandingkan. Jika kamu harus bandingkan apple to apple. Jangan sampai kamu membandingkan yang namanya, oh asuransi yang Indonesia Malaysia misalkan ya, yang misalkan ada levelnya kan ya, let's say kita bilang level 1, 2, 3. Kamu bandingkan dengan level 1 sama level 4. Ya tentu berbeda. Kamu harus bandingkan level 1 dari perusahaan A dengan level 1 dengan perusahaan B. Level 1 perusahaan C dengan level 1 perusahaan D. Kalau dia berbeda level aja sedikit udah pasti berbeda coverannya. Jadi saranku adalah kamu perbandingan apple to apple. Nah, ini udah selesai masalah unit link teman-teman. Ini adalah perbedaannya. Yang bisa kamu lihat adalah di sini ada manfaat meninggalnya. Di sini ada uang pertanggungannya ditambah lagi dengan manfaat biaya medisnya. Nah, sekarang kalau kita lihat unit link dengan dia bisa mengcover per tahun itu 3,5 M Indonesia dan Malaysia. Kita akan juga membandingkan dengan yang namanya asuransi tradisional Indonesia Malaysia juga. Kira-kira manfaat maksimumnya berapa? Premi yang dibayarkan per tahun berapa? Oke. Jadi kalau unit link premi yang dibayarkan per tahun itu adalah 10 juta. Oke. Dan di sana ya, ini premi dibayarkan per tahunnya. Nih kita cari lagi di atas ya kan. Nih. Total premi pertama yang dibayarkan yaitu 10 juta. Ya. Jadi 10 juta. Nah, di sana kita akan juga ngelihat nih kira-kira kalau misalkan kita melihat asuransi tradisional ya, dia bayarnya berapa dan di cover berapa. Ini sama-sama asuransi kesehatan ya teman-teman ya. This is not a life insurance, tapi di sini adalah health insurance yang kita mau tekankan di sini. Oke, ini adalah asuransi unit link kesehatan dan kita akan bandingkan di video selanjutnya adalah asuransi tradisional. Nanti kita akan ada satu video yang head to headnya seperti apa di asuransi tradisional, oke? Jadi stay tune terus, kita akan melihat ke asuransi tradisional.